Halo, perkenalkan nama saya Freddy Tandilolo. Saya salah satu mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Teknologi Sumbawa, program studi manajemen inovasi. Saat ini saya akan menyampaikan analisa saya terkait dengan mata kuliah manajemen keuangan untuk eksekutif, dosen pengampu Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME. Yang saya analisis adalah salah satu YouTube dan artikel yang disampaikan oleh Bapak Ibnu Ismail dengan judul Manajemen Keuangan, Pengertian, Tujuan, dan Tips untuk Mengelola Manajemen pada Keuangan. Nah, dari summary yang bisa saya sampaikan dari analisis dari YouTube ini adalah Pak Ibnu Ismail menyampaikan keuangan adalah salah satu aspek yang penting, baik itu dalam kehidupan individu, kelompok, organisasi, bahkan perusahaan. Dalam skala yang lebih besar, financial management atau manajemen keuangan adalah salah satu faktor terpenting bagi berjalannya operasional suatu perusahaan. Untuk itu tim finansial akan sangat dibutuhkan agar bisa membantu perusahaan dalam menentukan berbagai kebijakan terkait dengan perusahaan. Dilansir dari halaman NetSuite Financial Management, dituliskan di sini adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengelola sumber daya keuangan suatu entitas atau perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen keuangan dikatakan mencakup berbagai kegiatan seperti penganggaran, perencanaan keuangan, pengelolaan kas dan pengelolaan investasi, pembiayaan, pengendalian biaya, dan analisis kinerja keuangan. Tujuan utama dari financial management adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya keuangan cukup untuk membiayai operasinya, serta memaksimalkan nilai perusahaan bagi para pemangku kepentingan atau stakeholders. Dalam konteks bisnis, manajemen ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi risiko keuangan. Dikatakan juga dalam YouTube ini, manajemen ini juga berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Pengambilan keputusan mengenai jenis investasi yang tepat, sumber pembiayaan optimal, dan manajemen risiko keuangan yang efektif itu adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam financial management. Selain itu, financial management juga melibatkan pemantauan dan analisis kinerja keuangan perusahaan, serta pengembangan strategi keuangan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, di dalam video dan artikel ini disampaikan juga tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah memastikan bahwa perusahaan atau organisasi memiliki sumber daya keuangan cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasi. Nah, serta memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditor, karyawan, dan masyarakat luas. Ada beberapa tujuan lainnya dari manajemen keuangan adalah yang pertama, meningkatkan probabilitas perusahaan. Tujuannya untuk memaksimalkan keuangan perusahaan dengan mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan likuiditas, bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kebutuhan operasional dan membayar utang tepat waktu. Yang ketiga adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan yang memilih investasi yang tepat dan mengelola risiko keuangan secara efektif. Yang keempat, meminimalisir risiko keuangan. Tujuannya untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan yang mungkin dihadapi perusahaan seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Yang terakhir adalah menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah agar hubungan baik terjadi antara para pemangku kepentingan perusahaan
seperti pemegang saham, kreditor, dan karyawan dengan memberikan laporan keuangan akurat dan transparan. Nah, ada beberapa tips untuk mengelola manajemen pada keuangan yang disampaikan dalam YouTube dan artikel ini. Yang pertama adalah buat rencana keuangan jangka panjang. Untuk rencana keuangan jangka panjang yang mencakup tujuan keuangan jangka panjang seperti mencapainya, pastikan rencana tersebut dibuat secara fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan situasi keuangan. Yang kedua dari tips ini adalah lakukan pemantauan arus kas. Pemantauan arus kas perusahaan secara teratur dapat membantu mengidentifikasi masalah keuangan sebelum terjadi dan mengambil tindakan yang diperlukan. Pastikan untuk membuat laporan arus kas secara berkala dan membandingkan dengan anggaran perusahaan. Yang ketiga tipsnya adalah kelola utang dengan baik. Uang dapat menjadi alat yang berguna untuk mendanai kegiatan perusahaan, tetapi harus dikelola dengan bijak untuk menghindari beban utang yang berlebihan. Pastikan untuk mempertimbangkan suku bunga, jangka waktu, dan risiko kredit sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman. Yang keempat dari tipsnya adalah kelola risiko keuangan. Perlu dilakukan identifikasi risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut. Pastikan untuk memiliki kebijakan manajemen risiko yang jelas dan terukur. Yang kelima dari tipsnya adalah tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Jangan tergoda untuk membuat keputusan keuangan yang hanya menguntungkan secara jangka pendek tetapi merugikan tujuan jangka panjang untuk perusahaan. Pastikan untuk membuat keputusan konsisten dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, tips yang keenam adalah pelajari tren keuangan. Pelajari tren keuangan dan perkembangan terkini dalam struktur perusahaan. Ini dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang baru dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Dan tips yang terakhir adalah gunakan sistem manajemen untuk keuangan yang tepat. Gunakan sistem manajemen pada keuangan yang tepat untuk memudahkan pemantauan keuangan dan pengambilan keputusan. Pastikan sistem tersebut dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Dengan menerapkan tips-tips yang disampaikan dalam YouTube dan artikel ini, diharapkan perusahaan dapat mengelola manajerial keuangan dengan lebih efektif, efisien, serta meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, kesimpulannya terkait analisis kami bahwa manajemen melakukan atau melaksanakan manajemen finansial manajemen pada perusahaan sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Nah, yang terpenting dalam melakukan manajemen keuangan di sebuah perusahaan adalah transparansi dan kejujuran. Mengingat masalah keuangan dari suatu perusahaan sangatlah rentan dan manipulasi. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan video dan artikel yang kami analisis dan samarikan. Terima kasih.